Assalamualaikum, halo teman-teman, aku Zahra. Di video sebelumnya, aku sudah membahas mengenai pengalaman aku sebagai penerima beasiswa JFL. Lalu aku juga udah membuat video mengenai apa itu beasiswa JFL yang memuat tentang jenis-jenis beasiswa, alur seleksi, timeline kegiatan, cara pendaftaran, perbedaan pendaftaran 2020 dan 2021. Nah, di video kali ini aku akan membahas tips and trik lolos Jabar Future Leader Scholarship. Selain itu juga aku mau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, baik itu di kolom komentar, DM, dan question box yang aku bagikan beberapa waktu lalu. Sebelum lanjut videonya, aku mau mengajak teman-teman semua untuk dukung channel aku dengan klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan aku semakin semangat untuk membuat video-video lainnya. Mungkin ini akan menjadi video terakhir dalam pembahasan beasiswa JFL ini. Buat teman-teman yang baru nonton video ini, aku sarankan untuk menonton video-video sebelumnya. Teman-teman semua yang belum nonton videonya dari awal bisa klik tombol di atas untuk melihat playlist video pembahasan seputar Jabar Future Leader Scholarship. Nah, di video kali ini aku akan membahas hal-hal apa saja yang sebaiknya kalian lakukan saat akan mendaftarkan beasiswa JFL ini. Hal yang pertama adalah niat, doa, dan restu orang tua. Niat merupakan kunci terbesar dalam melakukan sesuatu. Karena niat yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Dan tentunya saat kita akan memulai sesuatu, haruslah diawali dengan doa, agar kita selalu diiringi dengan kemudahan dan kelancaran. Setelah kita memiliki niat yang bersih dan berdoa, barulah kita memohon restu kedua orang tua. Restu orang tua itu penting banget karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Komponen ini akan mempengaruhi perjalanan yang kita jalani supaya selalu mendapatkan keberkahan. Yang kedua, baca dan pahami petunjuk. Setelah kalian membuka web JFLS dan telah membuat akun, tentunya kalian diperlukan untuk mengisi persyaratan. Terkadang kita suka tidak sadar tentang apa yang selama ini kita bingungkan. Padahal hal itu sudah tertera dengan jelas di keterangan dan petunjuk yang ada. Jadi aku sarankan jika kalian belum paham dengan persyaratan atau isian-isian yang perlu kalian isi, coba deh kalian untuk lebih tenang, tarik nafas, relax, dan kalian coba baca lagi persyaratan, petunjuk, isian, keterangan semua yang ada di situ supaya kalian bisa lebih paham. Dan ini juga bisa meningkatkan ketelitian kalian. Yang ketiga, baca dan pahami timeline kegiatan. Hal ini sangat penting untuk kita pahami supaya kita bisa memperkirakan waktu yang kita butuhkan dalam proses pengisian persyaratan dan juga kita dituntut untuk memanage waktu sebaik mungkin supaya nggak keteteran. Yang keempat, persiapkan persyaratan dengan sebaik mungkin dan jangan tergesa-gesa. Pendaftaran beasiswa JFL ini dibuka selama 1 bulan. Jadi, teman-teman semua memiliki waktu yang lebih lapang untuk mempersiapkan semua persyaratan yang ada. Dan pastikan kalian jangan sampai untuk salah mengupload file. Yang kelima, jangan lupa submit. Kenapa hal ini penting banget untuk kita ingat? Karena coba deh bayangin, kalau teman-teman semua ini udah mempersiapkan semua persyaratannya dengan baik, bikin video yang keren banget, bikin esai yang wah luar biasa, tapi kita lupa submit sampai akhirnya waktu pendaftaran habis, pasti itu sakit hati banget kan? Jadi, kalian benar-benar harus teliti banget dalam memperhatikan setiap instruksi, arahan, petunjuk, keterangan, pokoknya semuanya kalian harus teliti dan jangan sampai ceroboh. Karena kalau kalian ceroboh, kalian sendiri yang bakal menanggung akibatnya. Setelah berkas sudah terisi dan kita sudah submit, langitkan doa-doa kalian dan lakukanlah kebaikan. Karena bisa saja kebaikan yang kita lakukan bisa membantu kita untuk lolos di beasiswa ini. Selanjutnya aku akan membahas mengenai CV, video, dan esai. Nah, banyak banget nih yang tanya, gimana sih bikin CV yang benar? Gimana sih bikin CV yang menarik? Apa aja sih isinya CV? Untuk membuat CV yang baik, banyak sekali referensi yang bisa kalian lihat dan kalian tonton. Mulai di Google, di artikel, di YouTube, banyak banget.
Buat CV kalian semenarik mungkin dan pastikan data kalian yang dimasukkan ke CV itu merupakan data yang valid. Pengalaman aku tahun lalu, di dalam CV aku mencantumkan keterangan singkat mengenai diri aku sendiri, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, prestasi, keahlian, dan yang paling penting jangan sampai lupa untuk mencantumkan kontak. Dapat berupa nomor HP, nomor telepon, email, dan media sosial seperti Instagram, lain bisa kalian masukkan juga. Untuk video, karena sudah jelas, terdapat instruksi yang mengharuskan video tersebut memuat tentang perkenalan diri dan alasan mengapa pantas untuk dipilih, maka pastikan kalian menyebutkan nama lengkap, asal perguruan tinggi, jurusan, dan alasan kalian ya. Videonya berdurasi maksimal 1 menit dan kalian perlu mengunggahnya di kanal YouTube. Jangan lupa juga untuk sertakan link video YouTube kalian di berkas pendaftaran kamu ya. Buat video semenarik mungkin dan sesuai dengan imajinasi kalian. Yang terakhir yaitu esai. Tema esai bagi jenjang D3, D4, dan S1 yaitu peran yang diambil dari lingkungan atau organisasi. Sedangkan tema bagi jenjang S2 dan S3 yaitu peran yang dapat dilakukan di masa mendatang untuk mendukung 9 prioritas Jawa Barat. Aku mau sharing sedikit tentang pengalaman aku dalam membuat esai di tahun lalu. Jadi dulu sama aku juga sempat bingung aku harus membuat esai seperti apa. Namun akhirnya aku mencoba untuk memahami lagi tema esai yang harus aku buat. Akhirnya setelah aku paham dengan tema tersebut, aku mencari suatu permasalahan di organisasi yang dulu pernah aku ikuti di SMA, yaitu organisasi pramuka. Setelah aku ingat, ada permasalahan apa di organisasi tersebut, aku lalu mengingat-ingat lagi kontribusi apa yang aku lakukan dalam pemecahan permasalahan yang ada di organisasi tersebut. Dan bagaimana upaya aku dalam pemecahan masalah tersebut. Simpelnya, kalian bisa mencari suatu permasalahan yang ada di lingkungan kalian ataupun yang pernah kalian lalui semasa kalian ada di organisasi. Dan tindakan apa aja yang pernah kalian lakukan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Dalam esai ini juga ada kemungkinan panitia JFL ingin mengetahui bagaimana cara dan tindakan kalian saat sedang menghadapi suatu permasalahan. Oke, itu dia, selesai sudah pembahasan mengenai Jabar Future Leader Scholarship, dimulai dari pengalaman aku sebagai penerima beasiswa, pembahasan apa itu beasiswa JFL, jenis-jenisnya ada apa aja, bagaimana alurnya, kapan timeline kegiatannya, cara pendaftarannya, perbedaan dari tahun 2020 dan 2021, dan tips and trik lolos beasiswa JFL tahun 2021. Semoga video yang telah aku buat bermanfaat bagi teman-teman semua. Semangat terus bagi teman-teman yang sedang berjuang. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan seputar beasiswa JFL ini, kalian boleh tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar atau follow Instagram aku dan DM. Juga jangan lupa untuk follow TikTok aku. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video-video aku. Jangan lupa subscribe dan share informasi tentang beasiswa ini ke teman-teman kalian semua. Semua link sosial media aku cantumkan di description box. Thank you for watching. See you in the next video. Aku Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.